Kalau Paman Usman, ya, gelar Paman Usman dibilang kepada Hakim MK, disebut telah mempermudah meloloskan Gibran sebagai cawapres, dan hari ini Bapak Gibran sudah menjadi wakil presiden resmi dan sudah dilantik, ya. Maka Usman yang satu ini beda cerita. Justru Usman yang satu ini yang katanya sesepuh Solo telah membuat narasi ataupun mungkin tuduhan bahwa Pak Jokowi itu keturunan PKI. Ini berdasarkan pengakuan daripada Rismo saat dia melakukan podcast di podcastnya Refli Harun. Karena berita-berita yang seperti ini adalah angin segar buat Refli Harun. Kita tahu siapa dia terhadap Jokowi. Jadi ini ada beritanya, akan saya bacakan sedikit. Judul beritanya, banyak kejanggalan, Rismon dan Refli Harun bongkar asal-usul ijazah Jokowi. Nah, kalau ini beritanya mungkin dibikin supaya heboh, ya, Rismon dan Refli Harun bongkar. Saya rasa yang mulai membongkar itu adalah Rismon. Dia melakukan perjalanan, ya, dan kenapa dia melakukan itu? Karena dia sudah dilaporkan oleh Bapak Jokowi ke Polda Metro Jaya atas tuduhan fitnah, ya, penghinaan dan sebagainya. Maka setelah itu dia mendatangi, seolah-olah melakukan napak tilas terhadap perjalanan perkuliahan Bapak Jokowi, mendatangi KKN-nya, mendatangi kembali kampusnya UGM, ya, mendatangi dosen, katanya dosen pembimbingnya Pak Jokowi. Pokoknya semualah dia datangi. Kenapa dia mendatangi itu? Karena mereka tidak bisa membuktikan Bapak Jokowi berijazah palsu, atau bisa dikatakan selembar kertas ijazah palsu itu mereka tidak pegang, ya. Maka itu dia berusaha mencari jalan bagaimana proses Bapak Jokowi lulus dari UGM hingga mendapatkan ijazah. Nah, itulah yang dia telusuri. Ketemulah yang terakhir dengan yang namanya Bapak Usman. Nah, ketika Bapak Usman ini memberikan pernyataan bahwa Pak Jokowi adalah keturunan PKI, juga dia menyampaikan bahwa tidak ada yang melihat ijazah Bapak Jokowi waktu mencalonkan menjadi wali kota Solo. Itu menurut Bapak Usman, dan dia mengatakan bahwa dia sangat tahu hal itu. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana KPU memverifikasi kalau tidak melihat ijazah itu, ya. Dan kemudian bagaimana pula Pak Usman ini mengetahui bahwa KPU tidak melihat ijazah itu. Sepanjang pengetahuan saya, ya, siapapun dari dulu sampai hari ini tidak ada pernah ditunjukkan kepada rakyat Indonesia ijazah asli dari semua para kandidat capres, cawapres, ya, cagup, cawagup, ataupun calon wali kota atau calon wakil wali kota. Tidak ada yang pernah ditunjukkan. Siapa coba? Kalau ada yang pernah menunjukkan ijazah aslinya ke rakyat Indonesia pada saat pencalonan, coba tunjukkan siapa orangnya. Tapi selama ini yang saya tahu bahwa ijazah itu pastilah dilihat oleh pihak KPU sendiri. Nah, kalau pada saat pencalonan jadi wali kota, ya, Bapak Jokowi tentu belumlah bisa melakukan apa-apa. Dia hanya mendaftar, kalau diterima syukur, kalau enggak syukur. Karena waktu dia menjadi wali kota itu adalah keinginan besar dari teman-temannya kala itu. Ya, itulah berita yang kita dapat. Sampai hari ini berita itu tidak berubah. Kecuali berita itu dirubah lagi bahwa keinginan menjadi wali kota itu adalah keinginan Bapak Jokowi, maka akan beda ceritanya, ya. Tapi waktu itu adalah keinginan besar teman-temannya Bapak jadi wali kota aja, memajukan kota Solo, kan begitu, ya. Jadi tidak ada menurut logika saya
tidak ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk mencurangi, ya, untuk mencurangi pendaftaran beliau menjadi calon wali kota Solo. Apalagi pada waktu itu, ya, pada waktu itu partai yang mencalonkannya itu, saya rasa sangatlah lebih teliti daripada sekarang, ya, karena yang mendatangi partai itu sebenarnya adalah grupnya Bapak Jokowi, bukan partai itu yang melamar Jokowi. Artinya kalau partai itu yang melamar Jokowi, maka mereka udahlah dianggap percaya, ya, dianggap percaya bahwa Jokowi ini bagus latar belakangnya dan segala macam, ya. Tapi karena pihak dari Bapak Jokowi lah yang melamar partai supaya dia bisa diusung jadi wali kota, tentu pencalonan Bapak Jokowi akan lebih teliti diperiksa oleh, dalam hal ini kalau masalah PDIP. Emang siapa ini Bapak Jokowi? Siapa ini Jokowi sehingga kami harus mencalonkan dia jadi wali kota Solo? Diperiksalah semua. Begini apa ijazahnya, seperti apa pekerjaannya, apa yang sudah dilakukan, seberapa banyak pendukungnya, dan segala macam, ya. Jadi pada saat pencalonan Bapak Jokowi jadi wali kota Solo, saya yakin itu lebih teliti pada saat dia menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Nah, ketika dia menjadi calon gubernur DKI Jakarta, karena sudah dilihat kinerjanya waktu menjadi wali kota Solo, maka apa yang terjadi? Pihak partai pengusung akan sangat lebih percaya lagi kepada dia. Ya sudah, daftarkan saja. Toh sudah 2 kali dia mendaftar waktu jadi wali kota Solo. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara Usman ini, saya rasa dia juga dalam tanda petik mengada-ngada. Ya, mengada-ngada. Dia bilang dia tahu pencalonan Bapak Jokowi. Emang waktu itu dia siapa gitu loh? Apakah dia bagian dari KPU? Saya rasa tidak. Ya. Dia dibilang sesepuh mungkin karena dia usianya sudah lanjut. Ya. Tapi berita ini adalah berita yang bagus bagi seorang Rocky Harun, ya. Karena apa yang disampaikan oleh si Usman ini tidak perlu berlogika, telan aja bulat-bulat. Telan aja bulat-bulat. Saya bacakanlah dulu beritanya. Banyak kejanggalan, Rismond dan Refli Harun bongkar asal-usul ijazah Jokowi. Asal-usul ijazah Jokowi. Isu mengenai keaslian dokumen dan latar belakang Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan. Kali ini melalui penelusuran ahli forensik Rismond Sianipar. Dalam percakapannya tayangan podcast Refli Harun, Rismond mengungkap sejumlah temuan dan kesaksian yang diyakininya penting untuk ditelusuri lebih jauh oleh aparat penegak hukum. Diyakininya berarti tidak ada bukti, hanya keyakinan. Begitu Pak. Begitu orang-orang yang ditemuinya bercerita, berarti dia yakin tidak ada bukti. Salah satu yang disorot adalah kesaksian dari aktivis senior di Solo, termasuk sosok bernama Usman, tokoh sepuh yang mengetahui proses awal pencalonan Jokowi sebagai wali kota Solo. Mengetahui proses awal pencalonan. Menurut Usman tidak ada yang secara langsung melihat ijazah Jokowi saat pendaftaran ke KPU. Menurut dia tidak ada. Terus KPU lihat apaan? Begitu. Nah, saya hanya mengungkapkan apa yang saya ketahui, ucap Usman sebagaimana dikutip Rismond. Nah, itulah berita singkatnya. Tapi ada lagi satu lagi di sini. Lebih jauh Rismond juga menyinggung dugaan soal asal-usul presiden yang disebut keturunan PKI. Klaim itu menurutnya pernah disampaikan oleh Usman. Ia menyayangkan jika informasi seperti ini tak pernah diklarifikasi secara terbuka. Senang banget kan kalau dia di Bapak Jokowi disebutkan keturunan PKI. Nah, entah apalah maksudnya, ya, entah apa tujuannya. Apakah yang mau dibuktikan bahwa Bapak Jokowi itu keturunan PKI atau Bapak Jokowi berijazah asli atau palsu? Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Usman ini sama sekali menurut saya tidaklah membuktikan, ya, bahwa Bapak Jokowi berijazah palsu, dan ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi menurut Refli Harun, ya, saya rasa ini penting untuk membangun opini masyarakat, ya, untuk tidak percaya kepada Jokowi.